Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryo Destali Makalalak, nomor induk mahasiswa 22030138. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai feasibility study atau studi kelayakan suatu bisnis. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi pengidentifikasian masalah. Jadi yang dimaksud dengan pengidentifikasian masalah yaitu kita mengidentifikasi masalah yang kira-kira akan muncul ketika kita melakukan usaha ini. Kemudian yaitu ada peluang. Jadi yang dimaksud dengan peluang, seberapa besar usaha ini akan berhasil apabila dijalankan. Kemudian menentukan tujuan dan menilai manfaat yang dihasilkan. Dalam melakukan feasibility study atau studi kelayakan bisnis, ada beberapa aspek yang harus kita analisa. Yang pertama, ada aspek pasar ataupun pemasaran. Kemudian ada teknis dan operasi. Pada aspek teknis dan operasi, di sini kita membahas mengenai bagaimana usaha ini akan dijalankan. Kemudian ada aspek ekonomi sosial, di mana kita melihat dari kondisi ekonomi yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, dan kemudian ada dampak dari lingkungan. Apakah ketika kita membuat usaha ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar dan juga lingkungan di mana tempat usaha ini kita jalankan. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penyebab gagalnya suatu bisnis. Yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang melakukan usaha atau bisnis tanpa memikirkan kendala ataupun masalah-masalah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, tidak adanya riset pasar. Tidak adanya riset pasar artinya kita tidak mengetahui apakah bisnis yang akan kita jalankan ini bisa berhasil atau tidak. Kemudian yang ketiga, pemasaran yang lemah. Pemasaran yang lemah biasanya dipicu atau terjadi karena kurangnya promosi dari pebisnis tersebut. Kemudian ada manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk entah dari segi waktu ataupun pengetahuan mengenai keuangan. Kemudian rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan uang. Lalu ada pegawai tak terkendali, kemudian terlalu cepat menarik uang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.